Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ngaji kontroversi bersama Konco Ngaji. Dan semoga kita senantiasa diberikan nikmat Allah berupa nikmat sehat dan diridhoinya. Sehat kita untuk kita gunakan di jalan Allah, salah satunya dengan cara thalabul ilmi atau mengikuti channel ngaji kontroversi bersama Konco Ngaji. Baiklah, sobat ngaji kontroversi bersama Konco Ngaji yang dirahmati Allah. Mari kita simak pertanyaan dari sobat ngaji kontroversi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam menjelang 20 ini atau sejak kemarin tanggal 17 sudah ramai diperbincangkan mengenai Lailatul Qadar yang sudah sangat masyhur, sudah sangat terkenal dan familiar baik anak-anak, remaja maupun dewasa di kalangan muslim. Hanya yang masih saya itu penasaran dan ragu-ragu kapan sebenarnya datangnya malam Lailatul Qadar itu. Dan pertanyaan kedua, apakah malam Lailatul Qadar itu masih turun? Karena di dalam ayat Al-Quran itu disampaikan bahwa sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Padahal Al-Quran kan sudah tidak turun saat ini. Mohon penjelasannya dan mohon diberikan dalil-dalilnya sehingga saya menjadi paham dan tidak ragu-ragu lagi berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sobat ngaji kontroversi bersama Konco Ngaji dirahmati Allah. Pertanyaannya luar biasa dan menjadi topik karena setiap kali kita memasuki 10 hari terakhir atau paling tidak menjelang 15 hari pertama itu sudah mulai hangat dibicarakan mengenai malam Lailatul Qadar. Ada yang membicarakan tanda-tandanya, ada yang membicarakan kapan datangnya malam keberapa dan lain sebagainya. Tetapi yang harus kita pahami adalah sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu adalah bungkus kadonya. Yang isi kadonya apa? Al-Quran itu yang diturunkan kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sebenarnya tidak perlu merisaukan bungkusnya. Jangan hanya berebut atau mengejar untuk mendapatkan bungkus kadonya, justru melupakan isi kadonya. Apakah isi kado yang diturunkan Allah pada kita umatnya Nabi Muhammad? Yaitu adalah Al-Quranul Karim sebagai hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mari kita kaji bersama-sama. Sebenarnya apakah malam Lailatul Qadar itu, kapan diturunkannya, di bulan apa, di malam keberapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qadar surat ke-97 ayat yang pertama dan yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadar. Kemudian ayat yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadar, dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu atau malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan atau Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu baru bungkusnya. Jadi malam tempat diturunkannya Al-Quran itu kan bungkusnya saja, karena dia tempatnya, kapan waktunya diturunkan Al-Quran, yaitu malam namanya Lailatul Qadar. Kapankah malam Lailatul Qadar itu? Seperti halnya yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, sobat ngaji kontroversi yang dirahmati Allah bersama Konco Ngaji, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil, pembeda antara yang hak dan yang batil. Dari dua ayat yang mulia ini kita bisa berkesimpulan bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Kapankah itu? Yaitu di bulan
Ramadan. Ramadan yang mana? Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah saat ini Al-Quran masih diturunkan? Al-Quran sudah tidak diturunkan lagi. Sebagaimana Allah telah berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan agamaku untukmu. Di Al-Quran sudah tidak diturunkan lagi, sudah sempurna, sudah finish, sudah semuanya diturunkan, yang hitam, yang putih, yang mengenai tentang sholat, tentang ibadah yang lain, tentang ibadah, tentang muamalah, semua sudah diturunkan dalam Al-Quran. Sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 185, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Bulan Ramadan yang mana? Yang dulu, yang mungkin 22 tahun pertama saat diturunkannya Al-Quran, karena menurut sejarah Al-Quran itu diturunkan 22 tahun sekian bulan atau dibulatkan menjadi 23 tahun, mudahnya seperti itu. Maka mari kita muhasabah, jangan hanya terlena dengan mencari bungkus kadonya atau tempat di mana diturunkannya Lailatul Qadar. Sekarang kita berpikir yang cerdas. Malam diturunkannya Al-Quran aja itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apalagi bulan diturunkannya Al-Quran, itu kan tempatnya saja. Nah, apalagi yang diturunkan itu jauh lebih mulia, jauh dari lebih baik daripada 1000 bulan. Karena tempatnya, tempat malam diturunkannya aja satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, apalagi yang diturunkannya, apakah itu? Yaitu Al-Quran. Nah, apakah Al-Quran itu adalah seperti yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 138, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hadza bayanun linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Ini adalah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia. Untuk semua manusia, tidak hanya orang Islam saja. Orang non-Islam kalau mau belajar menjadi orang yang bertakwa, maka bisa belajar Al-Quran. Apalagi orang yang sudah mengaku Islam, sudah bersyahadat, kok tidak mau mempelajari Al-Quran, maka tidak akan mendapatkan petunjuk. Dan menjadi petunjuk wa huda wa mau'izatul lil muttaqin, dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau kita mau menjadi orang yang bertakwa, ya tidak terperdaya atau tidak terlena hanya mencari bungkusnya atau tempat diturunkannya Al-Quran yang namanya Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar itu sudah lalu, sudah malam bulan Ramadan di mana diturunkan Al-Quran. Nah, sekarang kan sudah tidak turun Al-Quran, maka Lailatul Qadar itu sudah tidak turun lagi. Yang ada adalah yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yaitu namanya Al-Quran, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Qalam surat ke-68 ayat 34, innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Jadi sungguh bagi orang yang bertakwa disediakan surga yang penuh kenikmatan. Kalau kita belajar Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dan dengan petunjuk itu kita menjadi orang yang bertakwa, maka Allah berjanji, innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sungguh bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Nah, apalagi yang mau kita cari selain surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan bungkusnya. Di dalam surat yang lain, di surat Al-Imran surat ketiga ayat 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa syari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Yang artinya, sobat ngaji kontroversi bersama konco ngaji rahmat Allah, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita dulu terlena mengejar Lailatul Qadar, maka segeralah minta ampun kepada Allah, karena yang diturunkan Allah itu sebenarnya bukan Lailatul Qadar, tetapi Al-Quran. Itu hanya tempatnya, malam diturunkannya Al-Quran. Jangan terlena mengejar
malam yang sudah tidak datang lagi dengan Lailatul Qadarnya, tetapi carilah Al-Quran yang masih ada di hadapan kita, kaji, pelajari, pahami. Kalau kita tidak bisa bahasa Arab, ya kaji terjemahannya dan memahami, kemudian setelah dipahami diimani, setelah itu diamalkan dengan ikhlas, hanya mengharap ridho dari Allah SWT. Semoga Allah ridho menjadikan kita hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa, yang hanya mengharap ridho Allah dan diperkenankan menghuni surganya Allah, sebagaimana janji Allah bahwa sungguh bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga yang penuh kenikmatan dari Tuhan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di channel Ngaji Kontroversi bersama Konco Ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.